Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang telah kami buat dengan berjudul analisis implementasi algoritma linear search. Di sini saya tidak sendiri. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Fahri Hidayat dan saya sebagai moderator. Lalu ada teman saya. Halo, saya Intan Apriani sebagai presenter 1. Halo, saya Atta Destio sebagai presenter 2. Saya Adrianti Firda sebagai presenter 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Atala sebagai presenter keempat. Oke, di sini ada agenda pembahasan, yaitu ada 6. Yang pertama itu konsep dasar, yaitu pengertian dan prinsip kerja linear search. Lalu yang kedua ada pseudocode dan alur, langkah-langkah algoritma secara sistematis. Yang ketiga ada analisis kompleksitas, best, average, dan worst case. Lalu ada kelebihan dan kekurangan, evaluasi kritis terhadap algoritma. Lalu ada implementasi kode, yaitu penerapan dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir yaitu perbandingan dan kesimpulan linear search versus binary search. Halo semuanya. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan apa itu linear search. Nah, di linear search ini adalah algoritma pencarian paling dasar yang memeriksa setiap elemen dalam struktur data secara beruntun satu persatu, mulai dari indeks pertama hingga elemen target ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Mengapa kami memakai linear search? Karena bentuknya sederhana, tidak perlu terurut, dan struktur tersebut linear. Nah, setiap elemen diperiksa satu persatu seperti di atas, mencari nilai 18, pencarian berhenti saat nilai cocok ditemukan sehingga total perbandingan bergantung pada posisi elemen target. Nah, nilai 18 ditemukan pada indeks ketiga. Selanjutnya, apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien untuk menemukan posisi nilai tertentu di dalam sebuah array yang sudah terurut. Nah, di dalam binary search itu kondisi datanya harus terurut dari kecil hingga terbesar atau sebaliknya. Cara kerjanya mencari nilai tengah, membuang separuh data yang tidak mungkin, dan mengulang. Dia membagi data kanan dan kiri. Dan lebih kompleks karena membutuhkan logika pengurutan dan pembagian indeks. Nah, di dalam ilustrasi proses pencarian, menghitung posisi indeks nilai tengah dengan rumus K, IA tambah IB bagi 2, lalu mendapatkan hasilnya. Lalu membandingkan nilai elemen tengah LK dengan target K. Jika LK sama dengan X, pencarian tersebut akan sukses. Dan catat indeksnya dan hentikan perulangan. Nah, jadi dibagi 2 antara kanan dan kiri. Nilai 18 ditemukan pada indeks ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh presenter 2. Halo, saya akan membacakan metode penelitian. Pendekatan metode merancang logika pencarian sekuensial dalam bentuk pseudocode sebelum coding, mengimplementasikan pseudocode ke dalam program berbasis Python, mendesain pencarian agar mendeteksi data bertipe campuran integer dan string. Tahapan alur kerja 1. Mulai dan alokasikan array data campuran integer dan string. 2. Input kata kunci pencarian dari pengguna melalui konsol. 3. Inisialisasi variabel ditemukan sama dengan 0 dan lokasi sama dengan array. 4. Iterasi tiap elemen, tipe casting ke string, lalu bandingkan dengan kata kunci. 5. Jika cocok, tambahkan hitungan dan catat indeks, tampilkan hasil di akhir iterasi. Pseudocode dan alur algoritma. 1. Inisialisasi. Mulai dari indeks pertama, I sama dengan 0 pada struktur data. 2. Bandingkan cek apakah elemen pada indeks I sama dengan nilai target. 3. Ditemukan. Jika cocok, kembalikan indeks tersebut sebagai hasil. 4. Lanjutkan. Jika tidak cocok, geser ke indeks berikutnya I tambah 1. 5. Selesai. Ulang hingga ditemukan atau seluruh data habis diperiksa. Selanjutnya, saya akan memberikan ke presenter 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis kompleksitas waktu.
Base case O1 yaitu elemen target berada tepat pada indeks pertama array, sedangkan average case ON/2 atau ON yaitu elemen target berada di posisi acak rata-rata di tengah data. Dan worst case ON yaitu elemen target berada di posisi terakhir atau tidak ditemukan sama sekali. Baik, berikut adalah tabel diagramnya. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Cocok untuk pembelajaran dasar algoritma. Dan yang kedua yaitu tidak memerlukan data terurut. Bekerja pada data acak atau unsorted. Dan yang ketiga, efisien untuk dataset berukuran kecil atau pencarian yang jarang dilakukan dan sebagainya. Next yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang efisien untuk dataset besar karena kompleksitas waktu ON. Dan yang kedua, waktu pencarian meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah data. Dan yang ketiga yaitu kalah performa dibanding algoritma pencarian pada data terurut seperti binary search, log_n dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Saya akan melanjutkan linear search versus binary search. Yang pertama aspek yang pertama persyaratan data. Linear search tidak perlu terurut, binary search wajib terurut. Aspek kedua kompleksitas worst case. Linear search O dalam kurung n, binary search O log n. Aspek ketiga kompleksitas base case. Linear search dan binary search memiliki aspek yang sama. Aspek keempat struktur data cocok. Linear search menggunakan array dan linked list, binary search menggunakan array. Aspek kelima kompleksitas implementasi. Linear search sangat sederhana, binary search sedang. Aspek terakhir cocok untuk dataset. Linear search kecil hingga sedang, binary search besar dan sudah terurut. Di sini ada variabel data yang berisi kumpulan data campuran yang akan dicari dan variabel ulang sebagai teks penanda untuk mengatur pengulangan program. Dan ada kondisi while, lower, fungsi atau metode mengubah input teks menjadi huruf kecil semua. Dan variabel key menampung kata kunci yang diketik pengguna dan fungsi input mengambil input ketikan dari pengguna. Dan variabel ditemukan angka counter untuk menghitung jumlah kecocokan data dan variabel lokasi sebagai list kosong untuk menampung indeks data yang cocok. Dan dalam perulangan for, variabel sebagai penanda indeks dan fungsi rank membuat urutan angka indeks dari 0 sampai akhir list dan fungsi len menghitung total jumlah elemen di dalam list data. Fungsi string mengubah elemen list menjadi teks agar bisa dibandingkan. Fungsi atau metode append memasukkan nomor indeks yang cocok ke dalam list. Dan fungsi print menampilkan teks hasil pencarian dari pesan ke layar. Fungsi input mengambil keputusan pengguna untuk lanjut atau berhenti. Dan terakhir fungsi print menampilkan pesan bahwa program telah selesai. Ini merupakan output yang telah kita buat di dalam program tadi. Jika di dalam variabel data tidak ada, maka outputnya adalah data tidak ditemukan. Jika kita menginput n, maka program akan selesai. Oke, berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu linear search adalah algoritma pencarian dasar yang memeriksa elemen data secara berurutan hingga target ditemukan. Lalu, yang kedua memiliki kompleksitas waktu 0,1 atau waktu konstan pada kasus terbaik dan ON yaitu waktu linear pada kasus rata-rata maupun terburuk dengan ruang memori O1 atau waktu konstan. Ketiga yaitu sangat efektif untuk dataset kecil atau data yang belum terurut, namun kurang optimal untuk dataset besar dibandingkan algoritma seperti binary search. Lalu yang terakhir ada menjadi fondasi penting dalam pembelajaran algoritma dan struktur data sebelum mempelajari teknik pencarian yang lebih kompleks. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke.
Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.